Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, di hari Selasa pagi ini Mimin akan berikan soft versi cepat untuk chapter 1059. Di sini sudah ada beberapa poin penting yang muncul yang tentunya menarik untuk dibahas. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Kasus Kolonel Koby. Ya, dari judul ini tentu isi chapter akan menceritakan tentang Koby dan tentu juga tentang misi penyerangannya ke Amazon Lily. Oke, lanjut kita masuk ke poin pertama. Di sini ada informasi mengenai senjata baru dari Angkatan Laut yang bentuknya bisa dikatakan mirip dengan pasifista, tapi ada beberapa perbedaan. Perbedaan itu antara lain dari postur tubuhnya lebih pendek, tetapi tetap gendut. Kemudian rambutnya berwarna putih, kulitnya rada gelap dan punya sayap hitam. Nah, di sini belum terkonfirmasi apakah itu produk dari SSG atau bukan. Dan nama dari pasifista model terbaru itu adalah Seraphim. Nah, ketika membaca spesifikasi dari Seraphim ini, Mimin jadi teringat dengan ras Lunaria yang punya ciri-ciri hampir mirip, yaitu rambut putih, kulit gelap, dan juga sayap hitam. Jadi berdasarkan hal itu, mungkin pasifista model terbaru yang bernama Seraphim itu telah menggunakan kemampuan khusus dari ras Lunaria. Mungkin bisa berupa kemampuan penyerangan apinya, atau bisa juga kemampuan pertahanan api dan juga pergerakan super cepat. Hal itu sangat mungkin untuk terjadi karena King pernah menjadi bahan percobaan pemerintah dunia bersama dengan Kaido di Pulau Panghazard. Oke, lanjut kita masuk ke poin nomor 2. Di sini ada informasi terbaru tentang keberadaan Marco. Nah, ini sosok yang banyak ditanyakan oleh para nakama ya. Kemana Marco, kemana Marco? Karena memang setelah dari Ringo, sosok Marco tidak diperlihatkan lagi. Dan akhirnya di chapter ini ada informasi jika Marco terlihat sedang bersama dengan bajak laut Akagami. Jadi ada kemungkinan jika Marco telah bergabung dengan Shanks. Wah, mantap. Mimin ikutan senang sih orang sekelas Marco belum pensiun dari dunia perbajak lautan. Jadi mungkin kita masih akan melihat aksi-aksi Marco di final saga ini. Lalu sebenarnya Shanks memang pernah mengajak Marco untuk bergabung dengannya. Ya, walaupun itu kesannya cuma bercanda. Tapi akhirnya setelah bajak laut Shirohige berakhir, hal itu mungkin akan terjadi. Dan jika hal itu benar, maka Marco akan menjadi anggota pertama dari bajak laut Akagami yang merupakan pengguna Devil Fruits. Karena di buku spesial One Piece 4 miliar kita sudah melihat kekuatan dari para kru Akagami yang ternyata memang para pengguna haki yang hebat. Lalu dengan bergabungnya Marco ke dalam bajak laut Akagami, maka Pulau Sphinx akan otomatis menjadi wilayah perlindungan dari Shanks. Dan itu pilihan yang tepat sih. Tentu bajak laut lain tidak akan berani macam-macam di Pulau Sphinx jika tempat kelahiran Shirohige itu sudah menjadi wilayahnya bajak laut Akagami. Oke, selanjutnya kita masuk ke misi penyerangan Koby ke Amazon Lily, rumahnya Ratu Bajak Laut Boa Hancock. Ya, ternyata di sini ada hal yang lebih buruk daripada penyerangan Koby, yaitu penyerangan dari Kurohige. Ya, ternyata pergerakan Kurohige yang sudah kita nantikan itu adalah menuju ke Amazon Lily. Yonko itu ikut menyerang suku Kuja bersamaan dengan serangan yang datang dari Angkatan Laut. Dan tujuan Kurohige melakukan hal itu adalah untuk mendapatkan kemampuan Devil Fruits-nya Boa Hancock, yaitu Mero Meronomi. Wah, gak kebayang ya jika orang-orang nantinya akan melongo ketika melihat Kurohige dan mereka akan jadi batu. Wah, kayaknya bakal kocak tuh. Ya, jadi di sini sudah jelas ya bahwa hal yang ingin diambil Kurohige dari Marine adalah Boa Hancock beserta kemampuan Devil Fruits-nya. Tapi tentu saja Hancock tidak akan menyerah walaupun dia menghadapi serangan dari dua pihak sekaligus.
Di sini Hancock berhasil melakukan perlawanan dengan baik dan dia juga bisa membatukan banyak prajurit Marine. Dan para anak buah Kurohige pun tidak bisa mengelak dari kekuatan Ratu Bajak Laut itu. Bahkan kabarnya Katarina Devon dan Vasco Shot juga berubah menjadi batu. Namun tentu Hancock dan pasukan suku Kuja tidak akan mampu melawan armada Yonko dan armada Marine. Akhirnya ketika situasi akan menjadi semakin buruk, datang bantuan untuk buah Hancock. Dan bantuan itu sangat mengejutkan karena yang datang adalah Raja Kegelapan Rayleigh, sang wakil kapten dari bajak laut Roger. Wah, mantep bener. Kalau pertarungannya diperlihatkan tentu akan epic banget ya, karena orang setingkat Rayleigh sampai ikut campur dalam pertarungannya. Lalu dengan bantuan Rayleigh situasi pun bisa berubah. Gempuran dari bajak laut Kurohige dan Marine bisa diatasi. Lalu di akhir penyerangan itu ada kabar yang tak kalah mengejutkan, yaitu Koby telah tertangkap oleh bajak laut Kurohige. Ya, tentu ini berita yang cukup besar karena kita tahu Koby bukanlah prajurit biasa. Dia punya banyak hubungan dengan orang-orang penting. Kalau di Marine ya sudah jelas Koby adalah muridnya Garp, lalu dia juga adalah anggota SWORD. Kemudian jangan lupa jika Koby juga merupakan teman baiknya Luffy. Tertangkapnya Koby oleh Kurohige mungkin sedikit banyak akan membuat Luffy bereaksi. Nah, selanjutnya ada bounty terbaru dari Yonko, Kurohige, dan buah Hancock. Pertama dari Kurohige dulu. Sesuai dugaan bounty-nya naik menjadi 3.996.000.000 berry. Ya, harga buronan itu cukup pantas untuk Kurohige ya, yang sudah dulu menjadi Yonko daripada Luffy dan Buggy. Lalu dengan harga buronan ini berarti bounty Kurohige terbanyak kedua di kalangan para Yonko. Nah, setelah bounty Kurohige terungkap, di sini juga terungkap bounty dari buah Hancock yang tentu saja sudah melesat mencapai nilai 1 miliar lebih. Bounty Hancock saat ini adalah 1.659.000.000 berry. Oke, itu aja pembahasan Mimin untuk Fatshop di chapter 1059 ini. Jika ada update terbaru mungkin akan Mimin upload di video selanjutnya. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atoa Hayato. Yo!